Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang kemarin menanyakan tahap finishing setelah jantan di koloni burung banyak dengan dikasih pemicu betina, buat teman-teman semua yang barusan bergabung, nanti bisa dilihat di liputan sebelumnya dengan judul yang step pasti bunyi itu, jadi biar enak nyambungnya. Nah, buat teman-teman yang sudah berhasil menggacorkan lobet jantannya, bahkan nagen, kelihatan burung banyak, kita menginjak ke tahap finishing. Jadi gini kalau cara saya untuk tahap finishing yang kemarin dari program koloni jantan semua itu kan, si jantan ketika kita pisah dari koloninya berani bunyi, kelihatan burung banyak juga berani bunyi, berarti kan tahap koloninya itu kan berhasil. Jadi tahap koloni itu ketika si jantan kita jadikan satu itu juga kan, jantan-jantan itu sudah ada pasangan. Kalau misalkan belum, ya dengan sistem tempel atau setting kangen itu juga bisa. Nah, misalkan jenengan semua yang udah ada jodohnya ataupun yang udah ada betinanya, kita rubah mindset dia seperti halnya ketika jantan kita koloni semua itu dengan pemicu betina yang di liputan sebelumnya itu, kita rubah mindset dia, kita jadikan satu sama betina yang pasangannya lama Jadi gini ketika jantan kita koloni, kita pisah, kita rendeng dengan kelihatan burung banyak, dia berani bunyi, sudah enak. Nah, ketika si jantannya ini sudah tidak ada ngecik, tidak ada ngetik, kita coba-coba kembalikan sama betina. Soalnya kalau kita nggak berani untuk mencoba, kita tidak akan tahu perubahan-perubahan dari jantan itu hanya stuck di situ aja. Jatuhnya kapan-kapan, bahkan nanti di single nggak tahu sampai kapan gitu Kita coba-coba ngerubah mindset jantannya ini dari setelah di koloni burung banyak, jantan semua ini kita bisa mau bunyi, kita rubah mindset dia dengan dimasukkan betina. Langkah-langkah awalnya gini si jantan kita jejer-jejer juga waktu penjemuran, sama seperti proses waktu di koloni itu dijejer-jejer tiap pagi, dikasih jarak 1 jangka. Nah, di situ ketika sudah mau bunyi, kita kembalikan ke betina lamanya kita masukkan, kita amati. Mungkin yang sudah lama nggak ketemu, kadang-kadang juga agak ada berantemnya, syukur-syukur nggak ada, bisa kita spray embun sebentar, kita masukkan, kita jadikan satu sehari. Besok coba-coba kita jemur dengan dijejer burung lainnya juga. Nanti setelah terjadi bunyi, kita tetap raba dari pakannya itu di titik level birahi seperti apa, agar lobet kita mau bunyi itu tetap diraba dari pakan rendah ke atas, ataupun dari atas ke bawah juga bisa, yang bisa untuk meraba di pakan. Nah, setelah terjadi bunyi ketika direndeng dengan burung banyak, kita kembalikan betinanya, besok diulangi lagi. Syukur-syukur kok dia jadi terjadi ngawin sama pasangan nih. Yang penting tiap pagi jenengan keluarkan. Kalau misal pun nggak bunyi, kita tunggu besoknya lagi, kita pisah lagi nggak mau bunyi, kita akan terjadi ragu, kok terjadi macet bunyi, terjadi ini. Karena gini prinsipnya, ketika lobet jantan kita koloni burung banyak, itu juga proses untuk memakan waktu proses kira-kira semingguan bahkan lebih agar dipisah mau bunyi. Begitu juga dengan sama ketika kita kembalikan sama si betina, dia juga butuh proses dikumpulkan pisah, kumpulkan pisah gitu Jadi program ini saya anggap ini kita seperti main untulan, tapi main untulannya juga sama pasangan. Jadi main pasangan, jadi ibaratnya sama pasangan ini nggak terlalu nyaman, kita main tarik ulur, tetap melihat dari birahi jantane. Dengan tiap pagi kita jemur dengan kelihatan burung banyak. Misalkan jenengan kok terjadi nggak yakin, kok kayaknya ragu-ragu agar kok dijadikan satu terus sama betinane, ya nanti masuknya ke program koloni lagi. Misalkan kok seminggu sudah jenengan jadikan satu, tiap pagi sudah dipisah, tetap nggak ada bunyi, dijejer nggak ada bunyi. Jenengan kalau takut-takut masuk program koloni lagi, program studi koloni ini saya namakan, itu nanti nggak ada masalah. Jenengan peta lagi jadi bunyi, masukkan lagi kembali ke betinanya dengan step puter-puter gitu terus. Jenengan akan tahu perkembangan dari lobet jantane gitu Nah, biasanya gini biasanya ketika lobetin jenengan koloni seperti itu, awal-awali koloni itu,
lobet itu akan terjadi ngeriwik di koloninya dan segala macam, tingkah-tingkah aneh, naik turun, itu wajar Om. Yang penting ketika dipisah dia mau bunyi gitu Om. Nah setelah mau bunyi kita rubah mindset dia, ketika sama betinanya kita pisah juga bisa jadi bunyi Om. Misalkan jenengan takut segala macam, ini nggak mau mencoba, itu ya kembali ke koloninya lagi Om. Jadi jangan sampai jenengan itu nggak berani inovatif, yang akan terjadinya hanya stuck di situ aja Om. Tetap berani-berani mencoba, jadikan satu sama si betinanya lagi gitu Om. Nah untuk rawatan sama si betina itu hanya programnya jenengan tinggal pisah tiap pagi, dikelihatkan burung banyak, dijejer-jejer. Misalkan jenengan pekerja, tidak harus tiap pagi, nggak apa-apa. Mungkin pas hari libur jenengan pisah dengan kelihatan burung banyak. Cuman memang kalau di sini saya untuk memisahkan si jantannya dari pasangannya, itu saya kelihatan burung banyak, agar kita juga ngelatih mental dari si jantannya itu Om, gitu Om. jadi intinya di situ Om. Intinya kita program si jantan ini awalnya dari koloni jantan semua dikasih pemicu betina satu. Kita ketika sudah sukses kita bisa rajin bunyi, kita rubah mindset dia, ketika kita kembalikan sama betina kita bisa juga mau bunyi. Intinya di situ Om. Nah misalkan kok jantan jenengan sama betina cuman tidur, cuman ngriwi, nggak ada perkembangan, tapi ketika dipisah jadi bunyi ya nggak jadi masalah, nggak jadi soal. Jadi jenengan jangan terpacu sama video-video YouTube yang ketika di jantan sama betina dijadikan satu dia bunyi terus, itu ibaratnya burung-burung yang sudah jalan lapangan Om. Bahkan paling enak adalah jantan sama betinanya dia diem, ketika dipisah dia mau bunyi gitu Om. Nah kalau untuk masalah pakan si jantan sama betina, misalkan jenengan pantau dari melet putih kenarisit kurang greget, coba-coba dinaikkan satu level, naik satu level biar ada perubahan dari birahinya ke bunyi. Jadi bisa gitu Om. Jadi inti dari finishing ini semua bisa dengan setting kangen, bisa dengan setting tempel dengan pasangannya di kandang kapsul, bisa dengan di koloni, misalkan dengan jantan sama jantan semua itu. Jadi ibaratnya mindset kita adalah si jantan ketika di koloni dipisah mau bunyi, setelah bunyi kita kembalikan betina, dipisah juga mau bunyi gitu Om. Baik Om, misalkan gini, kita jejer-jejer jantan semua waktu pagi kita rendeng, nanti terjadi si jantannya ngepak-ngepak sayap, koak-koak, bahkan ngeriwik segala macem, itu awal-awal proses nggak jadi masalah Om. Yang penting kita proses seperti ini tidak memakan waktu, hanya di koloni seminggu kita pisah, terjadi ngeriwik dan segala macam, jenengan nyerah, jangan dulu gitu Om. Misalkan kita koloni dengan burung banyak, ada 3 yang paling berani, nanti misalkan nggak ada yang berani bunyi di antara jejerannya, itu bisa dengan dikembalikan di koloni jantan semua, nanti coba-coba dipisahkan sendiri, jenengan nanti akan tahu kualitas dari lobet yang nggak pernah bunyi itu. Jadi yang itu yang sudah dibahas dari kemarin. Jadi prinsip dari tahap finishing ini, saya programnya adalah kebalikan dari setting dari sistem koloni itu Om. Yang dari koloni jantan-jantan semua itu dipisah mau bunyi, kita rubah mindsetnya dia, si jantan sama betina jadi satu, dipisah jadi bunyi. Kok misalkan jenengan terjadi kepikiran jantan nggak mau bunyi dan segala macam, kita kembalikan ke koloni jantan semua, besok peta lagi gitu, dan begitu terus lama-lama tetap bunyi Om. Pasti insya Allah bunyi gitu Om. Dan untuk program koloni ini, misalkan jantan jenengan belum ada pasangan, coba-coba dengan setting kangen juga bisa, ditempel dengan betina itu juga bisa. Misalkan langsung jenengan misalkan lebih pengen mantep, ibaratnya nggak kepikiran macem-macem, digacorkan sampai bener-bener kuat gacornya, dengan sistem koloni jantan-jantan semua ini dikasih pemicu betina 1 di antara 5 ekor jantan ini juga bisa, nggak masalah.
Ini hanya menindaklanjuti yang kemarin Om, yang saya share di WA kemarin, bahwa tahap finishing saya seperti itu Om, seperti main untulan. Tapi main untulannya ini langsung dengan pasangannya, karena dengan program yang awalnya kita koloni, kita pisah sudah mau bunyi, tinggal kita rubah mindset dia, kita kembalikan betina, kita pisah mau bunyi. Itu aja sih Om, intinya permasalahan inti dari pembahasannya di situ. Jadi kiranya itu saja yang saya Om, saya sampaikan. Ini hanya sekedar pengalaman pribadi, mungkin dari jenengan semua ada pengalaman yang lebih dari ini, monggo bisa diterapkan pribadi masing-masing. Ini kan hanya sekedar saya benar-benar pengen berbagi aja pengalaman saya. Syukur-syukur dari lobetin jenengan berhasil bisa seperti itu. Intinya saya di situ, main koloni dengan main untul dengan pasangan. Yang kalau main paut itu kan untulan, itu kan jantan sama jantan ataupun jantan sama betina dikasih kandang kapsul, pisah bunyi. Nah ini saya terapkan di jantan sama betina di kandang kotak, kita bisa jadi bunyi. Bahkan sifat-sifat jantan ini kadang-kadang si jantan yang awalnya durasi panjang kita kasih betina, nanti jadi durasi pendek. Itu biasanya awal-awal jantan akan terjadi perubahan nada-nada, ataupun akan terjadi nada minor dan doublean, itu pasti akan keluar. Ibaratnya yang dikatakan jantan bunyi membawakan birahi itu akan ada semua Om. Yang penting jenengan semua konsisten dalam berurutan waktu program di koloni jantan semua, dipisah mau bunyi, kembali sama betinanya dipisah mau bunyi, insya Allah jenengan akan bisa merasakan itu Om. Kiranya itu saja. Saya mau maaf bila ada salah-salah kata. Ini hanya pengalaman pribadi, sekedar share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.